Halo semuanya. Selamat datang di channel saya Lulus CPNS. PPPK. Channel ini menyediakan contoh soal TKP, TWK, TIU, SKB, manajerial, sosial kultural dan soal-soal lainnya yang dapat membantu teman-teman dalam latihan menjawab contoh soal. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasinya agar mendapatkan info terbaru mengenai soal-soal yang teman-teman butuhkan. Jangan lupa juga like dan share agar admin makin semangat dalam membuat contoh soal yang lain. Apa langkah pertama dalam identifikasi kebutuhan dan penetapan barang atau jasa? A. Penetapan spesifikasi barang atau jasa. B. Identifikasi kebutuhan. C. Penentuan barang atau jasa. D. Review kebutuhan. Jawaban yang tepat adalah B. Identifikasi kebutuhan. Langkah pertama dalam identifikasi kebutuhan dan penetapan barang atau jasa adalah mengidentifikasi kebutuhan yang harus dipenuhi. Apa yang harus dipertimbangkan saat menentukan barang atau jasa yang dibutuhkan? A. Harga dan kualitas. B. Harga dan warna. C. Warna dan kuantitas. D. Kualitas dan kuantitas. Jawaban yang tepat adalah A. Harga dan kualitas. Saat menentukan barang atau jasa yang dibutuhkan, perlu dipertimbangkan kualitas dan harga agar sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Apa yang harus mencakup dalam penetapan spesifikasi barang atau jasa? A. Hanya mencakup persyaratan minimum. B. Hanya mencakup persyaratan maksimum. C. Mencakup semua persyaratan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan. D. Tidak perlu mencakup persyaratan tertentu. Jawaban yang tepat adalah C. Mencakup semua persyaratan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan. Penetapan spesifikasi barang atau jasa harus mencakup semua persyaratan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi dan direview sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan metode observasi dalam identifikasi kebutuhan? A. Pengumpulan data melalui wawancara langsung. B. Pengamatan langsung terhadap situasi yang terjadi. C. Pengumpulan data melalui kuesioner. D. Pengumpulan data melalui literatur. Jawaban yang tepat adalah B. Pengamatan langsung terhadap situasi yang terjadi. Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap situasi yang terjadi. Apa yang dimaksud dengan metode wawancara dalam penetapan barang atau jasa? A. Pengumpulan data melalui wawancara dengan beberapa orang. B. Pengumpulan data melalui wawancara dengan satu orang. C. Pengumpulan data melalui wawancara dengan kelompok terbatas. D. Pengumpulan data melalui wawancara dengan kelompok besar. Jawaban yang tepat adalah A. Pengumpulan data melalui wawancara dengan beberapa orang. Metode wawancara dalam penetapan barang atau jasa adalah metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan beberapa orang yang terkait dengan kebutuhan dan penggunaan barang atau jasa yang akan dipilih.
Apa yang dimaksud dengan metode analisis SWOT dalam review kebutuhan? A. Analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. B. Analisis terhadap biaya, kualitas, dan kebutuhan. C. Analisis terhadap kemampuan dan sumber daya. D. Analisis terhadap kuantitas dan waktu. Jawaban yang tepat adalah A. Analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Metode analisis SWOT adalah metode analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada suatu situasi atau masalah, sehingga dapat membantu dalam melakukan review kebutuhan. Apa yang perlu diperhatikan dalam identifikasi kebutuhan dan penetapan barang atau jasa? A. Kualitas dan harga saja. B. Kuantitas dan waktu pengiriman saja. C. Kualitas, kuantitas, dan harga. D. Kualitas, waktu pengiriman, dan harga. Jawaban yang tepat adalah D. Kualitas, waktu pengiriman, dan harga. Dalam identifikasi kebutuhan dan penetapan barang atau jasa, perlu diperhatikan kualitas barang atau jasa, waktu pengiriman, dan harga untuk memenuhi kebutuhan dan anggaran yang telah ditentukan. Apa yang perlu diperhatikan dalam melakukan review kebutuhan? A. Kepuasan penggunaan barang atau jasa. B. Penentuan harga barang atau jasa. C. Persyaratan minimum saja. D. Ketersediaan stok barang atau jasa. Jawaban yang tepat adalah A. Kepuasan penggunaan barang atau jasa. Dalam melakukan review kebutuhan, perlu diperhatikan kepuasan penggunaan barang atau jasa untuk menentukan apakah barang atau jasa yang telah digunakan masih sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Hal ini dapat membantu dalam melakukan perbaikan atau penyesuaian kebutuhan di masa depan. Sebuah perusahaan ingin melakukan pengadaan software untuk meningkatkan produktivitas kerja. Apa yang perlu dilakukan dalam identifikasi, review kebutuhan dan penetapan software tersebut? A. Menentukan harga software yang paling murah. B. Menentukan ketersediaan software di pasaran. C. Menentukan fitur yang dibutuhkan oleh perusahaan. D. Menentukan merek software yang populer. Jawaban yang tepat adalah C. Menentukan fitur yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dalam identifikasi, review kebutuhan dan penetapan software, yang perlu dilakukan adalah menentukan fitur yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Hal ini akan memudahkan perusahaan dalam memilih software yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. Sebuah hotel ingin melakukan pengadaan linen untuk menjaga kualitas pelayanan tamu. Apa yang perlu dilakukan dalam identifikasi, review kebutuhan dan penetapan linen tersebut? A. Menentukan merek linen yang populer. B. Menentukan warna linen yang sesuai dengan tema hotel. C. Menentukan kualitas linen yang dibutuhkan. D. Menentukan harga linen yang paling murah. Jawaban yang tepat adalah C. Menentukan kualitas linen yang dibutuhkan. Dalam identifikasi, review kebutuhan dan penetapan linen, yang perlu dilakukan adalah menentukan kualitas linen yang dibutuhkan untuk menjaga kualitas pelayanan tamu. Hal ini akan memastikan bahwa linen yang digunakan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi tamu.
Selain itu, harga linen yang dipilih harus sesuai dengan kualitasnya dan anggaran yang tersedia. Demikian contoh soal beserta pembahasan SKB Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama Part 1. Semoga contoh soal ini dapat membantu teman-teman dalam menjawab soal-soal ujian CPNS ataupun PPPK. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa di-subscribe, share dan like agar admin makin semangat dalam membuat contoh soal yang lain. Terima kasih.